Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita masuk dalam permenungan bilik Maret minggu kedua yang bertema keheningan. Sepanjang hari, burung-burung berterbangan di angkasa. Di kala senja, mereka kembali ke sarangnya. Setelah mencari makan seharian, para hewan melata segera istirahat di biliknya. Manusia pun tak jauh beda. Kita selalu rindu pulang ke rumah. Bahkan di akhir perjalanan hidup kita di tengah dunia ini, kita akan menuju rumah Bapa. Di antara rumah sekarang dan rumah masa depan, kita juga selalu mengunjungi rumah Allah, yaitu gereja. Rumah dalam bahasa Ibrani disebut Bet. Huruf Bet adalah sebuah huruf yang dimulai dengan silensium atau keheningan. Mulut terkatup, kemudian terjadi sebuah ledakan. Demikianlah kiranya rumah menjadi rumah ketika dimulai dengan silensium, kemudian seperti terjadi sebuah ledakan. Dan di sana terdapat percakapan dan dialog, diskusi bahkan perdebatan. Dan yang esensial di dalam semuanya itu adalah silensium. Mengapa demikian? Dalam pengalaman Nabi Elia, Tuhan tidak berbicara dalam angin yang menghancurkan, dalam api yang berkobar, atau dalam gempa bumi yang dahsyat. Namun Allah berbicara kepadanya dalam angin sepoi-sepoi basah. Keheningan mengantarkan seseorang untuk menemukan Tuhan. Hening tentu saja tidak terbatas pada ketiadaan kata-kata. Justru dalam keheningan kita akan membuka diri untuk menemukan suara-suara lain, yaitu suara hati kita. Dan yang terpenting adalah dalam keheningan kita mendengarkan suara Roh Kudus. Itulah yang dikatakan Paus Fransiskus dalam audiensi umum di hadapan 7.000 orang di Aula Saint Paul pada tanggal 10 Januari 2018. Begitu pentingnya keheningan, maka suasana mesti kita ciptakan, baik suasana lahir maupun suasana batin. Sebab ketika yang lahir telah kita ciptakan, maka batin tentu siap mendengarkan suara Tuhan. Apalagi di dalam rumah Tuhan, di gereja ini, di mana Tuhan bertahta dalam tabernakel. Keheningan bersifat esensial dan mutlak. Gereja menjadi tempat paling intensif dalam menjalin relasi dengan Tuhan, dan di sana kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Oleh karena itu, tindakan paling sederhana yang bisa kita ciptakan adalah tidak berbicara yang tidak perlu di dalam gereja kita. Kita harus membedakan antara ini gereja atau rumah biasa atau bahkan pasar sekalipun. Yesus sendiri terbakar hatinya ketika bait Allah dijadikan pasar oleh orang-orang zaman itu. Cinta akan rumah doaku menghanguskan hatiku. Mari saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita menciptakan keheningan di gereja yang kita cintai ini, supaya suara Tuhan benar-benar masuk ke dalam relung-relung hati kita dan akhirnya
mengubah hidup kita. Kita renungkan dalam hidup keseharian kita. Tuhan memberkati. Amin.